Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang cara menggunakan SketchUp Web untuk menggambar garis dan rectangle, line and rectangle. Begitu juga ada beberapa modifikasi dari garis dan rectangle tadi yang akan kita lakukan. Jadi untuk menggambar garis ini kita bisa mengaksesnya dari perintah atau menu icon di sebelah kiri kita. Ada icon yang berbentuk pensil, kita bisa pilih dan tekan, dan kursornya aktif dalam bentuk pensil. Jadi kita sudah bisa menggambar garis dengan perintah line ini. Atau kita bisa juga menekan tombol L di keyboard L, maka kursor hitam tadi berganti menjadi kursor berikon pensil. Oke, kemudian untuk menggambar garis, caranya adalah kita menekan sekali, klik, dan menggerakkan mouse kita tanpa menekan atau tanpa menahan dan menggesernya. Bukan mendrag ya, tapi menggerakkan. Nah, ini sedang dalam keadaan aktif. Warna akan berubah apabila sejajar dengan sumbu aksis. Sumbu aksis warna hijau, maka ketika garisnya berwarna hijau, ini berarti garis kita ini sejajar atau paralel dengan sumbu aksis hijau. Kalau merah, berarti garis kita sejajar dengan sumbu aksis merah. Oke, baiklah kita coba. Ya, di sini ini dalam keadaan aktif. Perhatikan sebelah kanan bawah itu ada dimensinya atau ukurannya ya. Di situ tertulis length, panjang 2,55 meter. Jadi garis yang akan kita hasilkan adalah sebuah garis dengan panjang 2,55 meter. Bagaimana kalau kita ingin menggambar garis dengan panjang tertentu? Jadi ketika dalam keadaan aktif seperti ini, sejajar dengan garis atau sumbu aksis hijau, maka kita ketikkan angka panjang yang atau dimensi yang akan kita tentukan. Misalnya 5 meter, 5, dan kemudian tekan enter, maka akan dihasilkan garis dengan panjang 5 meter. Bagaimana membuktikan bahwa garis ini adalah panjangnya 5 meter? Nah, tadi saya menekan tombol ESC di keyboard untuk mengakhiri perintah menggambar ya. Kembali ke kursor select, kita bisa memilih atau men-select garis tersebut sehingga dia berubah menjadi warna biru, berarti dia selected ya. Kemudian untuk mengetahui panjang, ini salah satu cara adalah dengan memilihnya atau men-selectnya. Kemudian kita menekan sebelah kanan ini ada entity info. Entity info, kita klik ikonnya, perintah entity info, maka akan tertulis sana edge atau garis ini, tepi ini. Nah, sini edge dipanggil, panjangnya adalah 5 meter. Nah, demikian. Nah, kita tutup panelnya dengan menekan tanda panah ke kanan, close panel. Oke. Atau kita kembali ke menu select ini, kita klik di luar, sehingga garis ini tidak dalam mode selected. Kita bisa mengetahui jaraknya atau ukurannya dengan menggunakan tape ini, icon seperti alat pengukur ini kan, tape measure. Kita klik dan kemudian kita klik endpointnya atau starting pointnya dan ke endpointnya, itu terlihat 5 meter. Nah, gitu. Dan escape untuk mengakhiri pengukuran, dan kita kembali ke menu select.
seperti itu. Jadi garis sudah kita buat satu garis dengan panjang 5 meter sudah kita buat. Dan untuk melanjutkan kembali menu atau perintah menggambar garis, kita tekan huruf L. Kita tekan tombol L dari keyboard, dan kita bisa lihat di sana dia mendeteksi kalau kita ingin membuat garis yang dimulai sejajar dengan garis sebelumnya atau titik akhir garis sebelumnya, itu terlihat garis putus-putus warna merah, berarti dia sejajar atau berada sama panjang atau sama titik sejajar dengan garis sebelumnya. Atau kita bisa menggambar garis dari endpoint garis sebelumnya. Klik dan kita teruskan garisnya sejajar dengan sumbu aksis merah. Kemudian dalam keadaan aktif seperti ini kita bisa tentukan berapa panjangnya. Baik, kita coba 3 meter. Ketikkan 3, tekan 3 dan tekan enter. Maka dia akan panjangnya 3 meter. Oke, kemudian kita juga bisa membuat garis seperti ini. Jadi dia mendeteksi kalau kita ingin menyelesaikan garis tadi itu yang sejajar dengan garis atau titik tertentu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada dotted, titik-titik merah, dan warna hijau ini berarti dia paralel atau sejajar dengan sumbu aksis hijau. Kita klik, maka dia garisnya ini panjangnya sama. Kedua garis ini panjangnya sama. Ketika kita menutupnya, kembali ke sini, maka garis tadi akan berubah menjadi rectangle atau menjadi face ya, menjadi surface atau face. Istilahnya terminologinya di SketchUp ini adalah face ya. Ini garis ini nama termin atau istilahnya di sini di SketchUp adalah edge dan ini adalah face ya. Sebelum kita melanjutkan kembali, saya ingin menunjukkan bagaimana kita menavigasi gambar kursor kita ini di dalam gambarnya. Jadi untuk menavigasi gambar, kita ada icon di bawah sini orbit. Kalau kita klik sekali, ini ada banyak orbit, pen atau zoom, kemudian zoom window dan extend. Nah, seperti itu. Kita coba satu-satu. Kalau kita tekan orbit, maka kursor orbit akan muncul, dan dengan menekan tombol kiri dari mouse, tombol kiri mouse dengan jari telunjuk, itu kita bisa memutar gambar kita. Atau kemudian kita coba lagi dengan icon tangan ini, pen, kita bisa menariknya ya, panning, menariknya ke kanan dan kiri, ke atas ke bawah, seperti itu. Kemudian zoom, kita tekan zoom. Ketika kita klik tombol kiri mouse dan menahannya, dan kita menarik ke atas dan ke bawah, dragging atas ke bawah, maka dia akan membesar dan mengecil. Kemudian zoom window, kita klik di sini, kita coba zoom kepada Mr. T, begitu. Maka si Mr. T ini akan zoom di sini, terpilih di sini. Atau kemudian yang terakhir adalah zoom extend. Kalau kita klik zoom extend ini, klik, maka semua objek akan berada di dalam gambar kita, dalam working area, sepenuh screen kita, gitu. Akan tapi cara seperti ini mungkin akan gimana ya? Lebih mudah dengan cara yang berikut ini, yang cara seperti ini. Jadi untuk zoom in, zoom out, kita cukup scroll up, scroll down, scroller yang ada di mouse kita atau di tombol tengah. Kalau kita menggunakan mouse yang umumnya
ada 3 tombol ya, tombol kiri, tombol tengah itu adalah scroller atau roller, dan tombol kanan. Jadi dengan menggerak naik turun scroller di mouse kita ini, zoom in zoom out, atau kita tekan tombol tengah ini mouse dan menahannya, maka kita navigasinya untuk orbit ya, navigasi orbit. Untuk panning ya, untuk menggerak kiri kanan atas bawah, kita tekan tombol tengah mouse sambil kita menekan tombol shift di keyboard. Maka seperti itu ya. Kalau zoom extend masih tetap harus menggunakan icon ini ya, seperti itu ya. Nah, baik, kita kembali ke menu icon select dan zoom out. Kita melanjutkan menggambar garis dan rectangle. Untuk menggambar garis, kita tadi sudah explore, dan garis yang tertutup dia akan menjadi face ya, atau menjadi face atau surface. Akan tapi ada syaratnya. Garis-garis ini harus berada di plane yang sama atau di permukaan yang sama. Ini permukaan merah hijau. Ketika garis-garis ini walaupun dia tertutup tidak berada di plane yang sama, maka dia akan tidak terbentuk ya. Contohnya seperti ini. Garis ini, kita garis, kemudian kita buat seperti ini. Oke lah, katakanlah seperti ini. Kemudian kita buat garis nih naik ke atas warna biru ini sedikit, on blue axis, kemudian seperti itu, escape. Jadi walaupun garis ini tertutup, dia tidak berubah menjadi face atau surface, sebab plane-nya tidak sama. Walaupun dia tidak sama sebab tidak berada di plane di permukaan yang sama ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk menghapusnya kita tekan icon ini, erase, atau kita tekan tombol E di keyboard. Jadi kita bisa dalam mode seperti ini, dan klik kanan, klik kiri, kita bisa pilih copy dan delete, iris. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara untuk mengiris. Dan untuk mengembalikan atau undo, di atas ini ada tombol undo seperti itu. Jadi kita bisa menghapus satu-satu. Seperti itu, klik dalam mode hapus. Kalau kita kembali ke mode select, kemudian kita tekan tombol E dan kita tekan mouse, tombol kiri mouse, dan kita gerakkan, maka dia terpilih, dan kalau kita rilis dia akan hilang. Atau kita bisa juga memilihnya ya. Jadi kita tombol select, kita pilih garis ini, atau kita pilih dari kanan ke kiri ya. Kalau dari kiri ke kanan kita pilih, maka hanya hanya objek yang berada di dalam kotak ini saja yang akan terpilih, seperti itu. Sementara yang atas tidak. Tapi ketika kita memilih menggunakan mode rectangular untuk memilih mode pilih dari kanan ke kiri, maka walaupun yang bawah ini tidak penuh terpilih, dia akan tetap terpilih. Ini sama seperti AutoCAD ya. Nah, kalau sudah dalam keadaan terpilih seperti ini, maka apa yang kita bisa lakukan? Kita tinggal tekan tombol delete. Seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan menggambar garis berikutnya. Kita gambar garis seperti ini, atau menggunakan menekan tombol L di keyboard. Kemudian kita tadi dia snap kan ke ujung sana atau ke ujung sini, ada garis titik-titik sebagai panduan menunjukkan kita sejajar dengan titik tersebut. Kita klik, kemudian kita ke arah hijau, kemudian kita tidak menggambar garis yang
berada di garis hijau atau aksis merah ya, seperti itu. Kemudian ketika kita melanjutkannya akan ada garis ungu. Ini extend edge. Jadi untuk extensionnya ya, bisa kita gambarkan seperti itu, extend, atau kita bisa juga membuat garis yang tegak lurus dengan garis tersebut, perpendicular to edge. Garis ini perpendicular terhadap edge nih. Dari sudut pandang seperti ini mungkin tidak terlihat kalau dia tegak lurus. Kita coba aja kita teruskan ini, dan kita escape untuk merilis perintah menggambar tadi, dan kita ke menu select, dan kita putar dia. Maka baru akan terlihat kalau garis ini tegak lurus, garis ini dan garis ini tegak lurus, begitu ya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan perintah modifikasi yang selanjutnya, yaitu offset. Offset dapat kita temukan di bawah rectangle ini. Jadi kita tadi telah menggunakan line, dan nanti kita akan menggunakan menu rectangle ya untuk menggambar segi 4, dan sebelumnya kita akan memodifikasi menggunakan menu offset. Jadi offset ini ada dengan menekan tombol ini ada 3 icon ya, pull, push, kemudian follow me, dan offset. Cara menggunakan tombol offset ini, kita klik offset dari icon ini, atau kita menekan tombol kursor tombol F di keyboard di offset, sama shortcutnya adalah F. Kemudian untuk mengoffset, dia akan mendetek ya, garis ini. Jadi kita klik ruangnya. Minta maaf. Kita bisa undo ini. Kemudian kita klik dan kita hold dulu, kita tahan, jangan langsung kita lepaskan kliknya. Seperti itu. Kita masih bisa gerakkan, kita bisa menentukan berapa jarak offsetnya. Katakanlah untuk dinding, biasanya untuk dinding jarak offsetnya adalah 20 cm, 0,2 meter. Kemudian kita tekan enter, 0,2 terjadi. Begitu juga untuk garis, kita bisa membuat offset untuk garis. Caranya dengan memilihnya terlebih dahulu. Menu select, kita klik garis ini, dia selected. Untuk menambah, untuk memilih yang seterusnya, membuat pilihan seterusnya, kita tekan tombol Ctrl di keyboard, dan akan muncul tanda simbol tambah di sebelah kursor select tadi ya. Kita klik dan kita klik. Maka kita pilih semuanya. Atau kita bisa select seperti tadi yang kita kita lakukan. Kita klik sini, kita select menggunakan seperti ini. Ini untuk menambah sini, kita satu ini tertinggal, Ctrl dan klik seperti itu. Untuk melakukan offset sama seperti tadi, tekan F, tombol F, atau kita menekan icon offset ini, perintah offset, tekan F offset, dan dia detect. Kemudian kita klik di sebelah mana dia mau di offset, sebelah kanan atau sebelah kiri. Sebelah kanan ya. Kemudian kita gerakkan seperti itu. Kita tentukan offsetnya seberapa jauh. 0,3 katanya. 0,3 enter. Maka ada jarak 0,3 seperti itu. Untuk menjadikannya kita bisa menjadikannya surface ya, dengan melanjutkan menggambarnya, menghubungkan ujung-ujung yang terbuka ini ya. Klik di sini dan klik di sini, kemudian escape, kemudian L lagi masih aktif, tekan di ujung sana dan di ujung sini, maka dia berubah jadi surface, begitu. Jadi kita sudah menggunakan modifikasi offset. Oke. Kemudian kita menggunakan menggambar rectangle. Rectangle-nya dua titik ya. Titik pertama dan titik kedua akhir. Jadi kita klik pertama, jangan ditahan ya. Akan tapi kita cukup klik satu kali dan kita gerakkan mouse-nya.
Kemudian kita bisa lihat ke kanan bawah, itu ada 2 dimensi ya, yang dipisahkan dengan koma. Itu adalah lebar dan panjang. Jadi kalau kita ingin membuat rectangle atau segi empat 3 meter kali 6 meter, caranya 3,6. Maka lebarnya adalah 3 meter, panjangnya adalah 6 meter. Dan enter. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah menggambar ya, line L, dan dia detect. Dia akan detect. Kita bisa menggambar di atas rectangle ini, di atas permukaan ini, tengah-tengah sini, kemudian detect juga tengah-tengah sini. Maka apa yang terjadi ketika kita sebelum kita menekan tombol ini ya, atau menekan permukaan ini, kalau kita menekannya, maka ini adalah satu permukaan ya, satu surface. Jika kita membuat garis di dalamnya seperti ini, kemudian dia detect midpoint juga, maka garis ini adalah telah menjadi dua permukaan yang terpisah seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya modifikasi yang sering sekali kita lakukan adalah selain offset adalah pull push. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang satu lagi follow me yang kita akan bahas berikutnya di membuat komponen atau objek yang lebih kompleks atau lebih advance ya. Nah, kita sebelum mengakhiri video ini kita menggunakan menu push ya. Klik sini dan kita pilih permukaan atau face ya. Face ini kita naikkan ke atas. Misalnya berapa meter? 3 meter. Enter. Seperti itu. Maka sudah terbentuklah ruang atau dinding ya. Ruang dinding. Ini begitu juga seperti ini. Kita naikkan yang atas ini, kita klik dan kita ingin tinggikan setinggi apa? Setinggi ini. Maka dia akan detect permukaan yang paling atau edge yang tinggi sebelahnya, dan ketinggian permukaan ini atau bentuk ini, segitiga ini sama dengan tingginya seperti dengan ini. Gitu. Demikian video kali ini kita telah membahas bagaimana cara menggunakan perintah line dan rectangle. Kemudian ada 2 modifikasi yang kita lakukan, yaitu offset dan pull push. Kita akhiri video kali ini. Terima kasih.